Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk orang tua muda Indonesia yang saya hormati, yang saya cintai. Teman-teman, apa kabar semuanya? Nah, terima kasih sudah menengok di channel saya, ya, channel Cibikus, channel yang khusus ditujukan kepada anak-anak muda yang sudah menjadi orang tua, artinya orang tua muda. Nah, teman-teman, kali ini, bukan kali ini dulu. Saya mohon dibantu ya, kalau bisa di-subscribe, di-share dan di-like ya, supaya saya bersemangat nih cari ide-ide ya. Oke, terima kasih sebelumnya yang sudah menengok channel saya nih. Nah, teman-teman, kali ini saya masih ingin menyampaikan hal-hal yang terkait dengan situasi sosial di masyarakat, khususnya di tengah-tengah hiruk-pikuk ya, di suatu negeri yang sedang ada masalah. Hari ini kita juga bergetar semua ya, ada gempa, ada resesi ya. Ini sebuah informasi atau kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan. Tapi kita tidak masuk ke sana. Kita masih masuk masalahnya seperti ini. Seperti biasa, saya mengajak narasumber utama kita, Ibu Auli Grasinta, psikolog atau Mbak Sinta. Selamat pagi, Mbak Sinta. Selamat pagi, Pak Kus. Selamat pagi, terima kasih atas kehadirannya. Kali ini, Mbak Sinta, saya ingin menyoroti soal ejek mengejek ini masalahnya ya. Saya membaca berita di sebuah media, hanya gara-gara diejek kok menjadi sebuah peristiwa yang mestinya tidak terjadi, pembunuhan. Mencekik istri ya, gara-gara diejek oleh mertua, tiba-tiba si sang suami ini merasa nggak tahu ini merasa apa, ini emosinya luar biasa, kok istrinya sendiri yang dicekik gitu. Saya nggak ngerti ini. Tapi di balik itu ya Mbak Sinta, tidak hanya masalah kejadian yang ada di Bekasi itu atau di Kerawang ya saya tepatnya, tapi masalah ejek mengejek ini kenapa ya sampai menimbulkan sesuatu yang mestinya tidak terjadi, perkelahian ya. Saya juga lihat kemarin ada anak diejek sampai berani membunuh temannya sendiri. Ini gimana nih ditinjau dari sudut psikologi tentang ejek mengejek ini, Mbak Sinta? Monggo. Baik, jadi Pak Kus, sebenarnya ejek mengejek ini adalah sebuah kekerasan verbal ya sebenarnya begitu. Jadi dikategorikan sebagai kekerasan verbal. Nah, dan rasanya hampir semua orang itu ketika mendapat kekerasan verbal maka akan muncul emosi di dalam dirinya begitu ya. Dan ada 6 atau 7 sifat dasar manusia ya, sifat emosi dasar manusia. Ada bahagia, sedih, jijik, takut, terkejut, dan yang paling banyak itu ya marah. Itu kan emosi dasar gitu. Jadi ketika ada sesuatu yang tidak menyenangkan bagi dirinya, itu yang muncul adalah salah satu emosi, yaitu emosi marah begitu. Nah, kenapa sih orang kok diejek ini kok bisa marah gitu ya, atau sampai dengan karena sebenarnya kita memiliki self esteem ya, apa yang kita pandang tentang diri kita. Nah, itu namanya self esteem. Bagaimana sih kita memandang diri kita gitu. Jadi kita punya self esteem kita, apa yang kita pandang dengan diri kita, dan self ideal kita. Kita ingin self ideal ya, jadi diri ideal kita ingin dilihat oleh orang lain. Nah, gitu. Nah, ketika diri ideal kita yang kita harapkan dilihat oleh orang lain ternyata tidak mendapat respon seperti yang kita harapkan, maka kita akan merasa marah begitu. Karena tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, sebenarnya itu begitu. Jadi kita itu sebenarnya sudah punya bayangan tentang diri kita sendiri, dan ketika orang kemudian melakukan kekerasan verbal yang menyangkut bahwa atau yang menyangkut ya mengenai hal-hal yang sebenarnya itu self ideal kita gitu ya, maka kita akan menjadi marah. Kita pada awalnya tidak akan bisa menerima apa yang sebenarnya disampaikan oleh orang lain gitu. Jadi
masalah ejek mengejek ini memang masalah kalau gampangnya ya ego. Kalau gampangnya ya, kalau di psikologi sebenarnya ego itu ada id, ego, super ego begitu ya. Tetapi ego itu aku gitu ya. Id itu adalah dorongan di dalam diri kita kelihatan, dan super ego itu aturan gitu. Maka aku itu adalah ego gitu. Nah, ketika sudah menyangkut ego itu memang akan lebih mudah atau akan kita kaitkan dengan memori-memori kita mengenai siapa kita sebenarnya. Dan ketika itu tidak bisa kita terima atau tidak sesuai dengan gambaran kita, maka menimbulkan ketidaknyamanan. Nah, ketidaknyamanan inilah yang kemudian mendorong rasa atau emosi marah ini menjadi muncul. Begitu Pak Kus. Dan marahnya ini ketika sangat marah sekali sampai demikian nekat ya. Wah, luar biasa. Nah, jadi diri yang ideal ini mestinya lingkungan harus memahami dong ya kalau gitu. Oh, gimana sih cara kita memahami kalau apa ya namanya tadi emosi self esteem lawan kita ya. Kalau kita punya suami, berarti suami ini sebenarnya punya self esteem tersendiri, istri juga punya self esteem tersendiri ya. Nah, ternyata tadi tidak direspon oleh orang tua atau mertua atau istri sendiri, nggak direspon dengan baik. Apa mestinya ini? Nah, supaya kita mengenal diri ideal masing-masing pasangan, ini gimana nih? Jadi Ya. apa yang harus dilakukan sebenarnya? Ya, memang tidak mudah ya gitu. Kalau sekali lagi kalau kita belajar kenapa sih kita berhubungan dengan orang lain ya, itu adalah tujuan kita berhubungan sama orang lain adalah membuka semakin banyak apa yang kita tidak tahu tentang diri kita gitu ya. Jadi ada sisi saya tahu orang lain tahu. Nah, kemudian ada sisi saya tahu orang lain tidak tahu, itu namanya sisi pribadi. Kemudian ada sisi orang lain tahu saya tidak tahu gitu, itu juga pemarah misalnya, itu pelit ya, itu biasanya kan gitu, enggak kok saya dermawan tapi nggak pernah mau ngasih uang. Nah, itu ada juga sisi yang dua-duanya tidak tahu. Nah, tujuan kita berhubungan dengan orang lain adalah memperbesar area terbuka, area di mana orang lain tahu, saya juga tahu, begitu. Nah, kalau area ini semakin terbuka, maka semakin mudah orang memahami kita, begitu. Dan semakin mudah juga kita memahami orang lain, begitu. Tetapi kalau keduanya tertutup, tidak pernah menyampaikan apa sih sebenarnya ingin dipandang sebagai apa sih, atau apa yang dia kerjakan sehingga bisa dipandang seperti itu tidak disampaikan, ya susah gitu. Misalnya ya si bapak sudah tidak ada pekerjaan nih misalnya ya gitu ya, dalam kondisi pandemi ini kan seringkali begitu ya, sulit untuk mendapat pekerjaan. Tapi dia dari pagi sebenarnya dia bangun, dia mungkin berdoa ya, sholat supaya dapat pekerjaan. Dia keluar rumah mencari pekerjaan, dia tanya teman dengan caranya begitu ya. Ketika pulang ke rumah dia tidak membawa apapun, maka yang ditanya istrinya adalah kamu ngapain aja. Nah, pasti kan seperti itu. Padahal suaminya punya banyak cerita di luar yang mungkin tidak bisa dia sampaikan. Nah, sehingga disinilah biasanya mulai terjadi miskomunikasi. Kenapa? Karena yang satu belum membuka diri, yang satu sudah memberikan persepsi atau menjudge. Kamu ngapain aja di rumah seharian nggak bawa uang. Nah, ya inilah biasanya yang terjadi. Karena itu harus saling membuka diri. Ketika datang menyampaikan, saya habis dari sini tapi gagal, saya dari sini juga gagal, saya gini belum ada jalan, tolong doain juga ya. Nah, itu tentu akan berbeda begitu ya. Tetapi itu biasanya tidak terjadi saling keterbukaan karena dua-duanya tidak menyampaikan, tidak tahu gitu, tidak saling menyampaikan apa yang menjadi self ideal, apa yang menjadi keinginan diri sendiri maupun terhadap pasangan. Nah, inilah yang seringkali menimbulkan tadi akhirnya diejek gitu. Ngapain aja sih di luar sehingga udah dari pagi sampai sore nggak dapat uang juga. Nah, karena istrinya nggak tahu bahwa suaminya itu kerja keras kemana-mana mencari peluang, walaupun mungkin belum berhasil. Tapi bagaimana istrinya bisa tahu kalau suaminya juga tidak bercerita? Saya sudah ke sana kemarin. Nah, ini dia. Jadi memang biasanya ya ejekan atau diremehkan atau hinaan ini muncul karena ada satu pihak yang tidak bisa memahami pihak yang lain. Iya, betul. Ya, ini kesan menarik ini dari Mbak Sinta ya, teman-teman.
ketika Anda berkomunikasi dengan siapapun, termasuk yang paling kecil sama istri atau suami Anda, pesan yang utama tadi adalah lebarkan ya jendela komunikasi ya. Kalau ini kita dengan teori siapa, Mbak? Johari Window itu kan. Johari Window. Jadi dilebarkan ya. Kamu tahu, saya tahu. Wah, ini yang agak sulit. Tapi kalau sebagai suami istri harusnya itu memang harus lebar banget ya, Kecuali kalau baru ketemu ya oke lah. Tapi kalau udah suami istri ini betul-betul harus dilebarkan jendelanya. Jendela apa namanya ya? Yang kuadran apa? Terbuka. Ini memang tujuan dari berhubungan memiliki pasangan juga itu. Banyak loh hal di kita yang orang lain tahu, kita tidak tahu. Ngorok misalnya, Pak Kus tahu kalau malam ngorok. Kalau nggak dikasih tahu ibu di sebelah kan nggak tahu. jadi itu salah satu ya, itu tadi saya bilang pelit. Nah pelit itu banyak yang suka nggak sadar kalau dirinya pelit kalau tidak diingatkan oleh pasangan, begitu ya. Suka marah. Nah itu sebenarnya membuka area terbuka tadi. Itu kita berhubungan dengan orang lain agar kita juga mendapat feedback tentang sebenarnya bagaimana sih diri kita, gitu. Iya. Nah, Mbak Sinta, jadi kalau dulu waktu kecil saya pun pernah mendapatkan, kalau sekarang istilahnya bullying ya, dulu diejek ya, saya ingat. Tapi ketika saya diejek itu saya ingat, saya nangis itu kalau diejek. Saya nggak ngerespon dengan wah, tapi nangis terus lapor gitu, lapor ke orang tua saya gitu. Aku diejek tadi sama ini si A si B gitu kan, ada. Oh gitu, tapi ya ibu saya bilang ya udah, nanti yang balas itu bukan kamu, nanti yang balas itu Gusti Allah gitu kan ya. Nah ini menarik, gimana sih sebetulnya tahapan-tahapan untuk ketika kita menjawab atau mendapatkan ejekan itu, kita itu harus apa meresponnya ya. Dari tadi saya ingat waktu kecil, tapi ada teman yang begitu mengejek langsung wah gitu ya, dapat emosi yang tinggi. Wah, ini dapatnya dari mana ya anak itu ya? Oh bisa seperti itu ya. Nah ini gimana Bu? Apa yang bisa melatar belakangi orang itu bisa menerima ejekan dengan, aku kalau terima ejekan harusnya begini. Ketika ejekan seperti ini. Wah, ini apa sih yang melatar belakangi orang masing-masing gitu? Penyebabnya ya, betul. Jadi ketika kita ada emosi yang marah di dalam diri kita, itu ada 3 ya, yang pernah juga saya sampaikan, ada 3. Apakah kita memilih agresif ya, jadi kita membalas tadi ya, ekspresi, membalas dan sebagainya ya, malah atau semakin galak daripada yang mengejek kita, dan itu sering terjadi ya. Kita memilih asertif ya, nanti akan kita dalami lah yang harus asertif yang seperti apa. Dan yang terakhir submisif. Tadi mungkin kalau Pak Mas memilih submisif, akhirnya nangis, atau orang bilang mendem jero gitu ya, akhirnya menyimpan. Masalahnya adalah kalau kita menyimpan terus-menerus juga akhirnya akan berbahaya bagi kesehatan mental kita juga loh gitu ya. Jadi memang tidak jadi marah itu sebenarnya adalah salah satu emosi yang positif, sebenarnya itu dorongan gitu ya, tetapi seringkali diasosiasikan negatif karena perilaku tadi, kemunculnya kepada perilaku agresif gitu. Padahal sebenarnya emosi marah itu bisa positif, bisa negatif, bisa netral. Positif kalau apa? Kalau kita bisa melakukan atau melakukan tindakan-tindakan yang asertif tadi. Tapi menjadi buruk karena kalau kita melakukan yang agresif, dan itu banyak. Nah, kenapa ya orang bisa ada yang tadi ya Pak Kus kena sumbu pendek lah gitu ya, kena disenggol bacok gitu ya. Ada yang orang kok ini sudah kayak gini masih nggak marah-marah juga. Yang pertama memang ada bawaan dasar ya, namanya sifat temperamental. Iya, sifat temperamental ya. Kalau teori-teori dulu-dulu itu orangnya plekmatis gitu ya, jadi panasnya lama gitu ya, jadi nggak mudah terpancing. Sementara ada orang yang koleris gitu, ada orang yang sanguinis itu yang wah gampang. Jadi itu memang ada kepribadian gitu ya, ada faktor kepribadian, faktor bawaan gitu. Dan bawaan itu kan tentu dibawa oleh gen-gen di atas-atasnya gitu ya, gen-gen dari atas. Jadi dia reaktif. Mungkin juga ya, Mbak.
gen Ya juga sangat ya. mungkin ya ada gennya juga. Kan nggak mungkin kita muncul begini tanpa ada gen dari atas gitu ya. Hidung kita, mulut kita, mata kita semua tentu ada dari atas ya. Jadi ini reaktif pada hal yang mengganggu dia itu munculnya reaktif. Jadi cepat sekali gitu. Nah, itu adalah faktor pertama begitu. Nah, tapi tentu saja faktor ini tidak saja menjadi faktor single. Selalu ada faktor belajar dari lingkungan, faktor budaya. Nah, ketika dia melihat ya di lingkungannya, kalau mengatasi kemarahan adalah dengan kekerasan, maka dia akan belajar pula seperti itu. Kalau anak-anak tumbuh di dalam rumahnya itu dia gampang sekali mendengar ya pecahan piring ya, lemparan sendal, lemparan ini itu, ya dia juga akan belajar seperti itu begitu. Jadi gennya sudah ada. Yang kedua adalah faktor belajar dari lingkungan atau pengasuhan. Bagaimana dia belajar untuk mengendalikan emosinya. Apa sih yang diajar orang tuanya? Kalau kita sering melihat anak-anak ketika dia inginkan sesuatu, cara terbaik bagi dia adalah tantrum ya, guling-guling di mall gitu ya, nanti pasti dikasih. Maka cara itu yang akan dia lakukan gitu. Jadi belajar dari lingkungan di mana penyelesaian masalahnya adalah dengan agresif ya, maka dia akan agresif. Tapi ketika dia belajar bahwa oh ternyata ada cara lain untuk menyelesaikan masalah, misalnya dengan berbicara, memahami emosi. Kamu marah ya, marah itu gimana, coba marah gimana, terus coba tarik nafas kamu pelan-pelan. Kalau di Islam gampang sekali ya, kalau kita marah berdiri suruh duduk, kalau duduk suruh tidur, kalau udah tidur nggak bisa juga wudhu. Nah itu kan sebenarnya bisa diajarkan dari kecil gitu ya, itu lingkungan. Yang ketiga memang juga ada ya ini juga faktor lingkungan sebenarnya ya. Tadi self esteem dan self ideal gitu ya. Jadi self esteem dan self ideal ini juga kita kembangkan sampai dengan usia kita sekarang itu berdasarkan pengalaman masa kecil kita gitu. Jadi misalnya kita selalu dianggap sebagai orang yang penting gitu ya, atau diposisikan sebagai orang yang penting oleh orang tua, lingkungan kita nih biasanya cucu pertama gitu ya, bagus ya. Pokoknya tidak boleh mendapat kegagalan gitu ya, tidak boleh mendapat yang tidak enak, nggak boleh nangis dan sebagainya gitu. Ketika kemudian dia sedikit saja, itu sangat mengganggu tadi rasa self esteemnya dia, self idealnya dia begitu ya. Jadi itu pengasuhan juga sebenarnya, tetapi pengasuhan yang menimbulkan salah pahaman ya, bahkan sampai menimbulkan pribadi-pribadi yang tadi narsistik, neurotik gitu, yang menganggap dirinya itu orang penting, harus didahulukan, menganggap dirinya super, padahal sebenarnya mah enggak gitu. Tapi itu kan pandangan atau self esteem atau self idealnya dia. Jadi memang itulah yang mempengaruhi begitu. Mbak, menarik ini. Jadi kalau seandainya nanti ada anak lah dia mau pacaran gitu ya, mau pacaran. Kalau tadi kan dia ini kayaknya gennya gen pemarah ini ya, gen mudah tersinggung, gen mudah emosi. Itu sebetulnya bisa dikenali ya lebih awal gitu ya. Nah ini ada nggak ya supaya tips untuk anak muda yang pengen memilih, jangan sampai begitu dia orangnya tadi diajak dikit aja langsung nyakek gitu. Nah supaya nggak seperti itu, kira-kira rambu-rambunya apa ya kalau melihat calon pasangan kita ini tadi ya, artinya submisif gitu ya, artinya orang ini kalau diajak itu nggak ya, orangnya santai saja. Terus ada nggak kira-kira sinyal-sinyal perilaku yang terlihat gitu ketika kita mau kira mengenali calon kita gitu ya? Ada nggak Mbak? Betul Pak. Jadi punya pasangan hidup itu harus di assessment Pak Gus. Oh gitu ya. Jadi jangan cuma masuk kerja aja di assessment ya. Punya pasangan harus. Nah, pada assessment psikologis kita dihadapkan pada masalah Pak Gus, gitu ya. Kita dihadapkan pada masalah. Dijelaskan dulu asesmen ini apa kan? Asesmen itu pemeriksaan psikologis ya, gitu ya. Pemeriksaan sebenarnya asesmen. Ketika kita asesmen, mungkin Bapak Ibu teman-teman muda ini pernah merasakan yang mau masuk kantor asesmen psikotes, aduh susah soalnya.
Iya, Kenapa iya. kita dihadapkan pada permasalahan-permasalahan. Nah, orang itu Pak Kus baru kelihatan kepribadiannya ketika pada kondisi bermasalah gitu ya. Kalau kondisinya baik-baik, jalanan lancar dari rumah sampai mall yang dituju, parkiran ada, uangnya ada, nonton bioskop tempatnya ada, nggak akan ada masalah, Pak Kus, nggak akan kelihatan yang begitu. Nah, tapi ketika di jalan kemudian ada yang nyerempet, nah masalah nih. Nah, kita bisa lihat gimana ya cara penyelesaian masalahnya, agresif, asertif, atau submisif begitu. Oke, masuk mall. Ketika kemudian nggak dapet tempat parkir ya, Jakarta susah Pak Kus untuk cari tempat parkir sekarang ya gitu. Muter-muter nggak dapet. Kemudian apa yang dia lakukan? Nah, gitu ya. Apakah dia agresif, marah-marah, udahlah pulang aja, atau dia asertif? Kita coba mall yang lain kali ya, gitu. Atau submisif, terserah kamu lah, gitu. Mau kamu apa? Sih nggak apa-apa muter sekali lagi. Nah, itu kan bisa kita lihat gitu ya, observasi yang kita lakukan setiap kita bertemu begitu ya, apa sih penyelesaian masalahnya gitu. Dan saya rasa tidak ada satu orang pun ya yang senang atau nyaman begitu ya ketika orang lain berkata yang tidak menyenangkan, berkata kasar, itu secara natural kita juga akan merasakan itu begitu ya. Kita akan merasakan kok ngomongnya begitu ya biasa, itu natural Pak Kus, tidak ada yang mengajarkan sebenarnya gitu, walaupun pada setiap kebudayaan bahasanya berbeda ya begitu, tetapi ketika kita melihat respon yang negatif itu bisa kita catat gitu. Tapi kalau jalannya mulus, tidak pernah ada masalah, ya susah untuk bisa melihat bagaimana sih sebenarnya temperamennya begitu ya. Di perapatan lampu merah saja, ketika ada yang meminta, apa sih yang dia lakukan? Dia marah-marah atau dia panjang lebar, ini petugas pemerintah dan panjang lebar, atau dia ya sudah kasih selesai, itu sudah bisa kita pelajari begitu. Jadi bagaimana seseorang berespon pada saat yang bermasalah atau pada saat dia tertekan. Nah, itu biasanya menunjukkan bagaimana kepribadiannya. Nah, kalau tekanan ini semakin tinggi, nah tentu kita bisa melihat semakin tinggi nggak resikonya kalau kita berhadapan terus dengan dia begitu. Oke. Hati-hati ya teman-teman, terutama ini teman-teman perempuan ini melihat cowok gitu ya, hati-hati itu. Kita asesmen dulu perilakunya ya, ngomongnya bagaimana. Tapi betul juga sih, kita kadang-kadang cuek aja ya, nggak pernah perhatiin kayak gitu. Jadi teman-teman orang tua muda ya, tadi mungkin juga ini teman-teman yang belum sempat marriage gitu atau belum dapat jodoh gitu ya. Kalau mau berjodoh hati-hati nih. Ini bagus juga di tipsnya dari Mbak Sinta ya, bahwa ternyata kita bisa mengenali lah ketika pas kita diboncengin motor, tiba-tiba orangnya temperamen gitu. Padahal temperamennya, wah hati-hati. Saat itu ada bangga, wah calonku pemberani. Tapi hati-hati nanti setelah jadi, wah malah dia kamu digebukin. Bisa gitu ya. Jadi, ternyata bisa juga ya perilaku itu catetin. Oh ya, dia tuh orangnya sabar ya, ketika ada dia waktu itu macet ya kok ya sabar orangnya begini ya. Ini nantinya juga akan sabar karena yang disampaikan Mbak Sita tadi teman-teman ya, itu karakter si calon tadi itu ternyata bisa dari gen dan bisa dari lingkungan. Nah, gennya ini ternyata wah sangat dominan, hati-hati kan gitu. Tapi ketika Anda bisa memberikan edukasi pada saat berproses itu, wah itu Anda hebat lah ya. Artinya sebagai calon istri gitu kan, Anda bisa menaklukkan singa yang calonnya itu menjadi orang yang temperamental, kemudian agresif gitu ya. Tapi Anda setelah bertemu Anda itu menjadi sejuk, itu juga bisa. Tapi itu nggak tahu ya, apakah Anda bisa melakukan, karena itu ilmunya juga perlu ilmu tinggi. Tapi menurut saya begini ya teman-teman orang tua muda Indonesia yang saya hormati, ketika Anda mau mengasesmen itu mungkin perlu dicek aja apa yang dia omong. Tadi kok ngomong seperti ini ya, ke mama, ke papa, ya kan? Atau ke psikolog gitu kan. Nah, itu atau orang yang mahir lah tentang melihat perilaku. Tadi saya lihat dia marah sekali, marah tingkat tadi yang saya catat di sini. Jadi kepribadian orang ini terlihat ketika dia menghadapi situasi masalah. Semakin masalahnya serius, disitulah kelihatan aslinya kan gitu ya.
Nah, kalau dia meresponnya dengan tenang, itu akan di bawah ketenangan itu akan terus menerus. Jadi Anda akan mendapatkan calon suami atau istri yang sesuai dengan harapan Anda lah, orangnya seperti apa kriterianya kan, tenang, sejuk ya, mengayomi gitu ya. Tapi jangan sekali-kali tadi begitu orang yang diejek, tiba-tiba yang ada yang ngejek itu orang tua kita, tapi sasarannya ke kita ya. Ada seorang suami yang karena diejek oleh mertua, tega-teganya mencekek istrinya. Nah ini kan nggak boleh ya, jadi jangan sampai ke sana. Nah ini tadi disampaikan kenapa bisa seperti itu, ada faktor yang banyak, faktor gen, faktor lingkungan ya. Ternyata orang kalau sudah tersinggung ya, self esteemnya itu bisa naik darah dan bisa agresif gitu tadi. Nah, Mbak Cinta, ini kita terkait dengan budaya ini. Jadi seringkali kita lihat ya, ada kalau kemarin zaman pemilihan presiden itu kan ada kadrun dan ada satunya apa namanya? Tembong kan gitu. Ini kan juga ejek-mejek tingkat elit gitu kan. Dan ini kan menjadi pendidikan umum ya bagi masyarakat. Akhirnya orang terima bahwa mengejek itu boleh, mengejek itu halal. Kenapa? Itu nyatanya mereka. Nah, ini kan bahaya ya menurut saya ya. Jadi biarpun faktor mengejek itu ringan gitu ya, tapi kalau sampai itu menjadi culture, menjadi budaya, dan anak-anak muda ini cenderung mengaccept gitu ya bahwa oh kalau gitu mengejek ini sebuah keterampilan. Wah ini mengerikan juga kan. Akhirnya kan dicari konsep-konsep mengejek secara halus, mengejek secara kasar, mengejek secara agresif gitu kan. Nah ini bagaimana ya sebaiknya kita itu menghentikanlah ya bahwa perilaku mengejek ini bukan budaya Indonesia gitu. Tapi sejak ada perlombaan menjadi seorang eksekutif nomor 1 di Indonesia ya, itu terjadi kadrun dan kadrun dan cebong. Nah ini menurut saya pendidikan pendidikan yang tidak mendidik menurut saya untuk masyarakat. Ini sebaiknya gimana perspektif dari psikologi hal seperti ini, Mbak Cinta? Iya, betul. Di sini kan sebenarnya memang ini masalah politis begitu ya, tetapi kemudian sampai kepada akar rumput dan akhirnya bahkan mungkin satu rumah itu bisa beda pilihan dan terus-menerus sampai hari ini juga masih ejek-ejekan, masih memuji tokoh yang dia sukai dan menghina tokoh yang lain. Ini memang suatu budaya Pak Kus gitu, dan ini yang memang ada satu hal yang memang elek ya, atau di kita ini agak kurang, memang adalah budaya empati. Nah, budaya empati itu adalah budaya di mana kita merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain begitu. Nah, tapi ini juga tidak bisa belajarnya baru-baru aja gitu ya. Jadi belajarnya memang harus dari kecil bagaimana berempati. Sebenarnya empati ini sangat erat kaitannya sama toleransi begitu. Bahwa negara kita adalah negara sangat besar dan perbedaan itu adalah sebuah blessing, sebuah karunia gitu. Dan ini yang orang tua sebenarnya sangat bisa untuk menyampaikan gitu ya. Ada punya anak 2 nggak sama kok gitu, anak kembar pun itu nggak sama. Nah itu sebenarnya bisa disampaikan bahwa kita harus menghargai perbedaan, kita harus berempati di mana orang itu memiliki pandangannya sendiri dan kita tidak perlu memaksakan pandangan kita kepada orang lain. Ini didapat dari mana? Betul-betul harus didapat dari keluarga, dari setiap rumah, setiap hari begitu. Sehingga ketika dia sampai pada usia dia bisa memilih, usia dia bisa menggunakan media sosial, dia sudah cukup matang untuk bisa menghargai perbedaan begitu. Nah, di kita ini memang yang sangat rendah adalah itu. Padahal Indonesia itu ya negara Bhinneka Tunggal Ika ya, maksudnya negara yang sangat bervariasi begitu ya. Tetapi kenapa kita tidak diajarkan untuk menghargai perbedaan? Kita selalu diajarkan untuk yang tidak sama itu aneh dan yang tidak sama itu
tidak sesuai dengan norma. Nah, itu kenapa diejek kan gitu, karena dia tidak sesuai dengan apa yang sama gitu. Ya, kita semua naik mobil alu, punya motor doang. Nah, kenapa sih? Itu karena kita melihat norma yang ada begitu. Dan ini yang sebenarnya kita sudah harus ajarkan dari kecil, bahwa ada teman-teman yang hanya mampu membeli motor, atau ada teman-teman yang lebih nyaman membeli motor, ada teman-teman yang lebih nyaman naik mobil, ada teman-teman yang bisa diantar ayahnya naik beca, ada teman-teman yang diantar ayahnya naik sepeda, dan ini semua adalah indah. Gitu. Nah, ini yang harus mulai diajarkan, karena banyak guru-guru kita juga akhirnya konformitas. Kalau sepatunya tidak hitam, salah. Padahal mungkin sepatu hitamnya sudah rusak. Orang tuanya tidak sanggup membeli. Di rumah yang ada sepatu merah. Kenapa tidak boleh dipakai? Nah, keharusan untuk menjadi confirm dengan kelompok, keharusan untuk tidak melihat tidak boleh ada yang beda. Ini juga menjadi budaya yang tadi membuat kita dengan mudah merendahkan orang lain karena tidak menghargai adanya perbedaan. Mungkin begitu, Pak Gus. Oke. Menarik ini. Jadi saya kembali kepada masalah pendidikan yang tadi ya, menurut saya standar moral, artinya dulu tuh nggak seperti ini. Sekarang terjadi mengejek itu sebagai hal yang lumrah gitu ya. Nah, saya kira tadi pendidikannya harus dari usia dini gitu ya. Artinya kita nggak bisa membiarkan anak kita untuk mengejek. Kita harus bisa menyetop, ya, artinya bahwa itu nggak boleh. Oh, jangan ngomong begitu, itu kan sama aja ini saudara kita, gitu kan ya. Itu peran orang tua muda itu sangat tinggi. Maka teman-teman orang tua muda Indonesia yang saya hormati, Andalah orang-orang yang mampu meredam gejolak di negeri ini ketika Anda mampu mendidik anak Anda dengan tadi yang disampaikan Mbak Sinta, empati sejak dini, ya, memiliki empati. Kamu kalau jadi dia gimana? Oh, kasihan kan dia nggak punya rumah ya. Ketika kita ajak jalan-jalan, ada orang yang kebetulan di jalan, kita ajarkan ke anak kita ya, itu mengajarkan empati. Dia kasihan kan nggak punya rumah, dia ini, maka kamu bersyukur gitu kan. Ini kan mengajarkan empati ya. Nah, apalagi sampai mengajak, dia nggak punya rumah, itu langsung ya, langsung ya Pak ya, langsung di stop. Jangan dong, nggak boleh. Itu nggak boleh kalau ngomong gitu. Nah, sebetulnya kalau semua orang sudah mengajarkan bahwa mengejek itu nggak bagus, insya Allah negeri ini agak tentram-tentram saja gitu ya, karena tadi. Nah, kembali kepada masalah tadi Pak, ketika kita mendapatkan ejekan tadi kan, respon apa yang sebaiknya kita lakukan tadi ya, kita mungkin lebih memilih ke submisif ya, artinya kita nggak usah agresif tapi lebih berpikir respon kita sebetulnya yang paling bagus itu seperti apa, karena dapat ejekan itu dari mana saja ya, ada yang lembut, ada yang kasar ya, tapi bahkan kita membaca media aja kadang-kadang kita tersinggung juga kan gitu. Ada sih tip apa yang bisa kita lakukan ketika kita mendapatkan ejekan Pak? Iya. Kita itu antara kuping sama hati itu deket siapa ya, jadi gampang begitu dengar tuh hatinya langsung gitu ya, harusnya agak jauh sedikit begitu ya. Jadi apa sih yang harus kita lakukan? Pertama, diam Pak, begitu ya. Diam bukan berarti submisif, tetapi diam untuk memberi jeda waktu kepada kita sendiri untuk kemudian berpikir, mencerna kembali apa yang dia sebutkan betul atau tidak. Gitu tadi ya, karena ada sisi loh di mana kita tidak tahu, orang lain tahu tentang kita. Jangan-jangan ini memang hal yang kita tidak tahu, orang lain tahu. Pelit lu, dasar pelit. Ya gitu ya. Saya pelit enggak ya? Kan ya. Oh iya ya, kemarin saya ada orang minta-minta, saya tolak. Saya nggak pernah meraktir. Nah, kan jadi kita diam dulu memang. Dan itu memang yang paling sulit Pak. Itu langkah pertama dan itu paling sulit ya. Jadi kita memberi waktu untuk bertanya pada diri kita sendiri. Ini betul atau salah gitu. Ini betul atau memang ini hanya usaha dia untuk membuat kita merasa tidak nyaman. Jadi memang
kekerasan verbal atau agresivitas itu dilakukan orang lain dengan tujuan menyakiti memang begitu. Jadi memang tujuannya lah menyakiti, itu mesti kita sadari dulu. Kalau orang melakukan kekerasan verbal atau melakukan agresivitas kepada kita, tujuan dia adalah memang menyakiti kita. Kalau kita tersakiti, maka dapatlah dia apa yang dia harapkan. Sebenarnya begitu. Jadi kita diam dulu untuk mencerna atau betul atau tidak. Kemudian kita klarifikasi dengan cara yang positif. Oh, jadi menurut kamu, menurut Anda kalau orang miskin itu nggak boleh ya masuk rumah sakit ini, misalnya begitu. Jadi kalau menurut Anda, kalau saya tidak punya kartu asuransi lain, saya tidak boleh ya berobat di rumah sakit ini. Jadi kita klarifikasi dengan cara yang positif. Jangan, jadi nggak boleh nih, bener nih, nah, kalau itu mah sama aja ya gitu ya. Nah, tapi kita klarifikasi dengan cara yang positif. Klarifikasi ini sebenarnya untuk kemudian meminta lawan bicara kita kemudian berpikir begitu, bener nggak sih gitu ya. Jangan biarkan diri kita terbawa energi negatif yang dia inginkan tadi. Dia itu kepengennya menyakiti kita. Kalau kita beli gitu ya, dia jual gue beli gitu ya. Kalau dia beli, kita kemudian tersakiti dan kita kemudian marah, dia dapat dong apa yang dia inginkan begitu. Jadi kita balik, kita konfirmasi dengan cara yang positif, yang jauh dari emosi begitu. Nah, kuncinya di sini adalah kita harus punya positive thinking. Positive thinking adalah berbaik sangka pertama pada diri kita sendiri. Itu paling penting. Seringkali kita tidak berbaik sangka sama diri kita sendiri, jadi kita terbawa apa sama yang disampaikan sama dia begitu. Kemudian kita koreksi persepsi yang mungkin keliru begitu, mungkin persepsi-persepsi dari dia yang salah gitu. Nah, hal-hal ini membuat kita lebih mudah ya untuk menghadapi ejekan, hinaan dari pihak lain. Nah, itu teorinya gitu. Kalau misalnya kita sedang marah, kita mesti apa sih? Jauhi gitu, tahan napas, kita diam, agak kita jauhi, menjauh gitu ya, agak menjauh sedikit untuk kita sebenarnya menenangkan diri kita sendiri gitu. Kemudian kita memilih tadi, seringkali karena kita terlalu cepat dan kita tidak memperhatikan, maka kita tanpa berpikir langsung memilih agresif atau memilih asertif. Jadi sebenarnya kuncinya mikir, Pak, gitu ya. Emosi kok mikir, emosi itu harus mikir, malah ketika emosi kita berpikir sehingga kita tidak akan menyesali ya, kita tidak akan menyesal di kemudian hari begitu. Jadi kemudian kita menjauh, kita tarik nafas, kita tenangin diri kita dulu, baru kemudian kita melakukan klarifikasi tadi gitu. Kalau ternyata tuh kita masih emosi, lebih jauh lagi gitu ya, lebih jauh lagi perginya gitu, kita tinggalkan dulu masalah itu, sehingga ketika kita berhadapan lagi dengan orang tersebut, kita bisa lebih tenang dan bisa mengambil keputusan-keputusan yang kita rasa lebih tidak akan membuat kita menyesal di kemudian hari gitu. Tapi ini masalah ego gitu. Oh, nggak apa-apa, tapi tadi bisa kita lakukan, kita klarifikasi, kemudian kita bisa kok melakukan klarifikasi untuk membela ego kita, tetapi dengan cara yang positif. Nah, ini yang kita harus belajar, Pak Kus. Bagaimana sih berbicara yang positif, yang tanpa menimbulkan emosi, begitu. Atau bahkan jangan-jangan yang dia sampaikan itu tadi, kita ternyata selama ini kita tidak tahu kalau kita dikatain seperti itu, begitu ya. Itu kan seharusnya kita menjadi positif, feedback untuk kita, gitu ya, mendapat masukan positif untuk diri kita. Nah, tentunya ini tidak mudah, Pak Kus. Ini tentunya harus belajar dari kecil, begitu ya. Tidak bisa kita sudah dewasa tiba-tiba kita harus menahan emosi atau kita harus melakukan tindakan-tindakan yang seperti yang saya sampaikan tanpa pelatihan gitu. Jadi kalau memang dibutuhkan ya kita memang melakukan pelatihan regulasi emosi, gimana sih tarik napasnya, gimana cara mengeluarkan itu ada Pak Kus gitu ya, mengeluarkan energi begitu. Bahkan kalau sangat kita betul-betul tidak mungkin ya kita ke profesional, ada namanya cognitive behavior therapy, itu bisa dilakukan begitu. Tapi kan tentu itu agak panjang ya, tetapi kalau kita coba tadi jauhi dulu, kita tarik napas, tenangkan dulu, kita klarifikasi, rasanya kita bisa kok mencoba sedikit-sedikit ya gitu, lama-lama kita menjadi terbiasa dan kita terampil untuk melakukan hal tersebut begitu. Oke. Ya, itu teman-teman orang tua muda Indonesia, jangan lupa kamu tanyakan saja langsung aja ke Mbak Sinta lewat
kolom komen itu apa, silakan nanti kita jawab, kita inventarisir Mbak Sinta ya. Jadi tolong Anda chat itu ada komen, tanyakan aja persoalan Anda yang kaitannya dengan masalah-masalah sosial, masalah psikologi ke kami ya. Oke. Nah, Mbak Sinta, ini yang terakhir nih. Kalau tadi kan kita menerima ajakan nih, ya. Tapi kadang-kadang kita terpancing menjadi oknum yang mengejek juga gitu ya. Gimana ya kita supaya ada rambu-rambu bahwa kita jangan menjadi orang yang suka mengejek. Karena menurut saya gini, mengejek sih kadang-kadang sekarang menjadi normatif. Oh biasa diejek kan gitu. Tapi akhirnya karena biasa, akhirnya setiap orang mencari cara bagaimana mengejek. Tapi buat saya mengejek ini pastinya betul. Ini ada faktor emosi, faktor ego, faktor itu bisa kayaknya sih ya mudah-mudahan selama hidup ini saya kok rasanya agak sulit menemukan saya mengejek gitu ya. Tapi mungkin di orang nggak terasa saya ejek gitu ya. Nah, mungkin yang ingin saya minta masukan atau pandangan Mbak Sinta adalah gimana ya kita sebagai pribadi supaya tidak mudah untuk mengejek orang lain, sehingga kita betul-betul ada koridor yang bagus sebagai manusia, sehingga teman atau pasangan hidup kita itu merasa nyaman karena kita tidak pernah menjalankan mengejek. Kira-kira rambu-rambu apa yang perlu kita latih gitu Mbak? Iya, ada satu kejadian kemarin dengan ibu negara kita, begitu ya, ada yang membicarakan di media sosial, dan satu jawaban terakhir dari Kaisang ya, putranya, yang sangat buat saya sangat konklusif begitu ya. Ibu, saya baru di WA ibu, kata ibu sabar. Ya wes saya sabar. Jadi itu betul-betul mematahkan semua tadi ejek-ejekan yang terus terjadi. Maksud saya begini Pak Kus, orang yang mengejek itu punya kondisi psikologis tertentu, begitu ya. Orang tidak mungkin mengejek, karena mengejek itu melakukan kegiatan agresivitas verbal tadi, kekerasan verbal, agresivitas verbal tujuannya itu orang lain. Kan menyakiti orang lain pasti dia punya masalah Pak Kus, gitu ya. Kalau orang tidak punya masalah, kalau kita mengejek itu membuat orang lain sakit hati. Sakit. Gitu. Iya, tujuan kita menyakiti, membuat orang lain sakit tadi, tidak ada empati, begitu. Nah, di mana rambu-rambunya? Ya, itu juga harus asah ya, gitu. Di mana sih rambu-rambunya ketika kita sudah mulai merasa, tampaknya orang ini tersinggung, begitu ya. Hal-hal apa sih? Nah, itu tadi kita harus pada area terbuka. Jangan masuk ke area privasinya dia. Padahal kita ada, mungkin ya Bu, Mbak Sinta, barangkali juga ada faktor kesombongan gitu ya. Tadi. Ya, pada puncak kesombongan akhirnya kita mudah untuk mengejek orang lain. Ya, akhirnya antara kesombongan atau inferiority sebenarnya Pak Kus, gitu. Karena kita tidak punya apa yang orang lain punya, maka yang kita lakukan adalah mengejek dia dan memperlihatkan bahwa dia lebih rendah dari kita. Padahal sebenarnya terbalik gitu. Nah itu tadi saya bilang bahwa sebenarnya orang mengejek, orang melakukan agresivitas verbal pada orang lain, sebenarnya itu dia pasti punya masalah psikologis. Apakah dia tidak puas sama dirinya sendiri tadi ya? Apakah dia overconfidence begitu ya? Apakah dia tadi sebenarnya inferior? Dia tidak punya apa yang orang lain punya. Jadi kalau bahasanya sirik tanda tak mampu gitu ya. Tetapi tadi itu tampil dalam perilaku agresif verbal begitu. Jadi sebenarnya kita harus kasihan sama orang ngejek kita gitu, karena mungkin dia tidak punya apa yang kita punya gitu. Kalau kita punya semua, kalau kita kalau kita bersikap confident, kita muncul, tentu orang lain iri, dan ini yang sangat mungkin untuk menjadi bahan tadi ya, untuk orang-orang yang tidak punya ini bisa menjadi bahan ejekan. Dan itu kan sebenarnya terjadi pada Kaldrun dan Cembong kan begitu, saling mengejek karena dia tahu lawannya sebenarnya lebih keren daripada punyanya begitu ya kan. Itu begitu terus-menerus tuh nggak selesai begitu. Jadi tadi ya kita mesti lihat bahwa orang yang mengejek kita itu
orang yang mengejek itu biasanya punya problem. Kita balik, kita sendiri punya problem nggak gitu. Kalau kita merasa, Pak Kus merasa saya tidak pernah mengejek orang, ya mungkin karena Pak Kus sudah fulfill dengan dirinya Pak Kus sendiri, sudah penuh, sudah percaya diri, jadi tidak perlu merendahkan orang lain begitu. Jadi itu yang bisa kita. Nah, tapi kalau toh tanpa kita sadari orang lain merasa diejek dan orang lain tidak nyaman dengan perilaku kita, maka hal yang paling mudah kita lakukan, tapi paling sulit dilakukan oleh banyak orang, ya minta maaf. Selesai. Itu minta ya. maaf dengan tulus hati, gitu. Aduh, mohon maaf, kamu tadi tersinggung ya dengan kata-kata saya. Betul-betul saya minta maaf, saya tidak sengaja untuk mengatakan hal yang seperti itu. Nah, itu yang sangat sulit biasanya apalagi pasangan ya gitu. Oke. Ya, poinnya di situ, poinnya di situ. Jadi memang agak berat, tapi itu energi yang luar biasa positif ketika dia tidak merespon, tapi karena tersinggung oleh ejekan kita dan kita tahu dia itu sebetulnya sakit hati dan kita minta maaf. Sorry ya kalau tadi kata-kataku menyinggung. Sorry ya kalau tadi kamu nangis karena omongan saya. Sorry, wah ini jamu yang mujarab ya ternyata. Luar biasa. Jadi itu paling penting sebenarnya, apalagi dalam pasangan ya gitu. Minta maaf itu tidak merendahkan diri kita kok gitu. Minta maaf itu malah meninggikan diri kita sebenarnya gitu, karena kita tahu kita bersalah dan kita tahu bagaimana kita menghargai orang lain. Itu yang ingin kita tunjukkan dengan kita meminta maaf. Gitu. Iya, setuju Pak. Jadi minta maaf ini sebuah perilaku yang luar biasa ya, positive thinking, artinya ada sesuatu yang energi yang sangat positif dan nggak semua orang mudah untuk meminta maaf. Tapi ketika teman-teman orang tua muda Indonesia yang saya hormati, Anda punya kemampuan untuk minta maaf ketika orang lain tersinggung dengan ucapan Anda atau ucapan atau perilaku Anda, itu wahid. Itu rakibat gitu. Oke. Terima kasih Mas Indra, luar biasa. Kita nanti sambung lagi. Teman-teman orang tua muda Indonesia yang saya hormati, tolong jangan pernah bosan-bosan Anda untuk melihat channel saya. Wah, channel top ini ya kita hadirkan Mbak Sinta. Selalu berusaha untuk menjawab pertanyaan saya di sela-sela kesibukannya sebagai seorang dosen di Universitas Pancasila, luar biasa. Dan teman-teman sahabat muda Indonesia, kalau Anda punya masalah atau punya hal-hal yang ingin ditanyakan, silakan chat di komen di YouTube ini ya. Nanti saya akan sampaikan ke Mbak Sinta tentang bagaimana solusinya. Nanti bisa kita adakan lagi dengan tanya jawab sesuai dengan catatan-catatan di komen saya. Silakan komen aja apa saja ya. Oke. Saya kira itu. Terima kasih teman-teman sahabat orang tua muda Indonesia yang saya hormati. Mbak Sinta, terima kasih waktunya. Sama-sama. Kita selalu sehat dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.